البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الكتب. طيب حسبك يا الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita pada malam hari ini masuki dalam bab kedua dari kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala babun wa qaulillahi ta'ala, babun wa qaulillahi ta'ala. Kenapa dikatakan wa qauli kemarin? Atau kepada apa? Tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am. Perhatikan ini sangat penting. Betapa agungnya bab yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dengan membawakan ayat yang ini telah kita dengar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini secara konteksnya benar-benar sangat mendorong kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman, agar senantiasa benar-benar berupaya untuk membersihkan imannya dari semua jenis kedzaliman, baik dzulm al-akbar atau dzulm duna dzulm, dzulm asghar. Karena balasannya bagi orang-orang yang membersihkan imannya dari semua jenis kedzaliman memiliki keamanan. Aman di akhirat. Wa hum muhtadun, sekalian juga mereka di atas petunjuk. Berarti sudah aman dan di atas petunjuk. Muhtadun. Jadi dalam demikian keadaannya senantiasa di atas ihtidak, di atas petunjuk. Semua langkah yang dilewati, yang dilalui, di atas bimbingan Allah Ta'ala. Anggota badannya, telinganya, matanya, mulutnya, semua lisannya, semuanya di atas bimbingan Allah Ta'ala adalah muhtadun di dunia dan di akhirat. Ini pentingnya seorang itu benar-benar terkait dan terikat dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar-benar upaya untuk meniti jejaknya orang-orang yang pertama kali mendapatkan wahyu, mendengarkan wahyu, ini para sahabat, para salafus saleh.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman. Mereka-mereka itulah yang mendapatkan atau memiliki keamanan sedangkan mereka di atas petunjuk. Wa hum haliyah. Di atas petunjuk. Membersihkan imannya dari semua jenis kezaliman, zalim al-akbar atau zalim al-asghar. Zalim al-akbar yaitu syirik, kufur. Zalim asghar semua maasi duna syirik. Yang di bawah syirik, di bawah kekufuran. Demikian tertera dalam cetakan kita seperti itu. Kemudian baru di bawahnya diberi penjelasan fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minad dunubi. Itu gimana? Enggak begitu. Fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minad dunub. Keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapus dosa. Ini ada apa? Bab bayan. Yang lain sama seperti itu. Nomor 1 tekan kaki lihat. Yang kita baca insyaallah. Fi quratil uyun. Di bawah tekan kaki nomor 1. Fi quratil uyun. Quratul uyun, Quratul Uyunil Muwahhidin. Karyanya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Sarah kitab tauhid juga. Wal murad bit tauhid tauhidul ibadah. Perhatikan. Fadlul tauhid, keutamaan tauhid yang dimaksud dengan kalimat tauhid adalah tauhidul ibadah. Memurnikan ibadah. Pemurnian ibadah. Dan apa itu pemurnian ibadah? Wa huwa ifradullah ta'ala bi anwa'il ibadah al-batinah wadh-dhahirah. Tauhidul ibadah, pemurnian ibadah yaitu ifradullah ta'ala. Menjadikan Allah itu satu-satunya yang diibadahi dengan macam-macam ibadah. Baik ibadah yang batinah, ya kan, amalan hati, perkataan hati namanya ibadah al-batinah. Amalan hati, ya kan, dan qaulul qalb. Amalul qalb wal qaulul qalb. Dan qaulul lisan dan amalan jawari yang zahir. Ini seluruhnya adalah diperuntukkan hanyalah untuk Allah. Itu yang namanya tauhidul ibadah. Menjadikan ibadah itu adalah untuk satu-satunya sesembahan yaitu Allah Ta'ala, yang lain enggak berhak. Itulah tauhid. Contohnya doa wa dzabhi wan nadri wa nahwihi. Seperti doa, amalan lisan. Dzabh amalan badan. Nadar juga amalan badan. Dan yang semisalnya ini harus dimurnikan hanyalah untuk Allah. Doa hanyalah untuk Allah, bukan berdoa kepada yang dikubur. Dengan alasan yang dikubur nanti akan menjadi apa? Syafaat di sisi Allah, penantara. Ma na'budum illa liqarribuna illa zulfa. Haula isfa'auna indallahi ta'ala, indallahi. Nah itu. Itu adalah termasuk doa yang dikatakan tidak dimurnikan hanyalah untuk Allah. Karena dulu musyrikin menjadikan berhala sebagai sesembahan, bukan diyakini berhala itu pencipta, pemberi rezeki, penyembuh. Semuanya adalah Allah. Tapi kenapa kok berhala, suar, gambar-gambar, patung diibadahi? Karena sebagai perantara mereka kepada Allah Ta'ala. Ini namanya bukan dimurnikan, tapi dikotori dengan syirik. Demikian juga nyembelih. Nyembelih untuk selain Allah, seperti untuk pohon, untuk sumur, untuk batu, untuk setan, untuk mengusir balak katanya, seperti sedekah bumi. Apa saja istilahnya?
Setengah bumi itu apa lagi? Nyadran. Nah, misalnya itu termasuk juga syirik. Itu namanya tidak memurnikan ibadahnya untuk Allah. Nazar demikian juga. Ya kan? Nazar untuk selain Allah. Dan semisalnya ini namanya tidak memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Ini bukan tauhid, tapi syirik. Kama qala ta'ala fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka serulah Allah dalam keadaan kalian memurnikan ibadah itu hanya untuk Dia Allah dan sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka. Wa qala ta'ala fad'uhu mukhlishina lahuddin. Maka serulah Allah dalam keadaan kalian memurnikan din, memurnikan ibadah hanyalah untuk Dia Allah Ta'ala. Itulah tauhid. Dan tauhid ini punya keutamaan, yaitu berupa menghapus dosa. Yukaffiru minad dunub. Qauluhu babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab yang isinya penjelasan tentang keutamaan tauhid dan apa yang dihapusnya oleh tauhid berupa dosa-dosa. Dihapus dengan keutamaan tauhid. Nah. Penjelasannya babun khabaru mubtada'in mahdhufun. Bab itu adalah khabar bagi mubtada'. Mubtada' yang dibuang. Takdiru hada. Takdirnya mubtada' tadi adalah hada. Ini hada babun. Perhatikan Fauzan, Zan. Setelah kopi-kopi yang dipakai. Kopi yang dipakai. Aku pakai kertasnya itu ditaruh situ. Nah, ini nggak dipakai. Nanti kalau sudah bikin main bola kayak bola. Tendang sana, tendang sini. Bab itu adalah khobar, mubtada'nya mahdhuf dibuang. Jadi kalau diwujudkan ada babun. Ini adalah pintu. Ini adalah bab. Nah, gitu. Bab ya bab. Bahasa kita bab itu ya bab. Ya kan? Qultu berkata Syekh Abdurrahman, qultu qailnya Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Abdurrahman itu anaknya Hasan, Hasan anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya beliau yang mensarah kitab ini, kitab kakeknya. Nah, sarah ini yang muktabar, yang paling terbagus. Sebelum ada sarah-sarah yang lain, ini sarah yang paling afdol. Setelah beliau banyak sekali sarah untuk kitab tauhid, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lain banyak sarahnya. Syekh Ibnu Utsaimin dulu sekitar 50 kaset, lebih itu. Kemudian di tafrik, dikeluarkan dari kaset dijadikan kitab sekitar 2 jilid. Kata beliau wa yajuzu ayyakuna mubtada'an. Ayakuna babu mubtada'an gitu. Apa? Boleh bab itu menjadi dia itu mubtada'. Khabarnya mubtada' mahdhufun takdiru hadza babun hadza babu hadza babun hadza. Ini adalah bab. Bab ini. Nah. Ya, ini adalah bab. Wa yajuzu ayakuna mubtada'an gitu. Mubtada' ini khabarnya kana. Simnya kana mahdhuf, yaitu apa? Bab. Guys. Paham dul? Ya. Khabarnya mubtada ini adalah mahdhuf. Takdirnya hada dibalik. Dengan penjelasan tadi ini dibalik kebalikannya. Tadi dikatakan hada babun, ini babun hada. Guys. Ma yukaffiru minadz dzunub. Ma itu dikatakan yajuz antakuna mausulatan. Walladzi yukaffiruhu minadz dzunub. Nah, walladzi ma mausulah bermakna alladzi walladzi yukaffiruhu minadz dzunub. Wal a'id mahdhufun a'id. Nah,
Dhamir yang dikatakan a'id kepada ma itu dibuang. Dhamir yang dikatakan dia adalah a'id yang kembali kepada ma tadi mahdhuf ai wa bayanul ladzi yukaffiruhu minadz-dzunub, dan penjelasan yang bisa menghapuskannya dosa. Nah, penjelasan tentang keutamaan tauhid dan keutamaan tauhid tadi diantaranya adalah bisa menghapuskan dosa. Nah, ini namanya belajar fadhailul a'mal. Bukan punyanya Jamaah Tabligh saja yang katanya fadhailul a'mal itu. Tentang fadhailul a'mal diantaranya adalah tauhid. Bukan usul sittah, ikramud dhaif. Dan kalimat thayyibah yang didendang-dendangkan oleh Jamaah Tabligh. Ini Jamaah Tabligh. Tabligh jamaknya Tabligh. Nah. Bukan sebagaimana orang yang gobek-gobek ilah pleng. Apa? Nah. Bukan jamaah marhabanan. Ketika nanti pada nyebut tentang wiladahnya Nabi, ya kan? Ketika Nabi lahir sambil berdiri, seakan-akan rohnya datang. Kalau masjid itu 1.000 tempat di seluruh dunia saat waktu yang sama, rohnya datang 1.000 tempat. Khurafat. Nah, ya kan? Bahkan termasuk orang gila. Yang mengatakan gila bukan Nana, tapi Syekh Abdullah bin Mani yang membantah Muhammad Alawi Al-Maliki. Gendeng. Mendem. Nah. Baik. Anakuna wa yajuzu an takuna masdariyatan. Antakuna ma masdariyatan. Boleh juga. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, ma ini ma masdariyah. Ay wa takfiruhu ad-dzunuba. Wa takfiruhu ad-dzunuba, keutamaan tauhid itu penghapus dosa. Wa takfiruhu ad-dzunuba. Wa dasani azharu, yang kedua ini lebih zahir. Dari sisi maknanya dan siaknya dan konteksnya. Artinya keutamaan tauhid itu diantaranya adalah keutamanya penghapus dosa. Dari sinilah kita pahami bahwasanya fadhailul amal itu bukan sekedar jan. Kok ngene-ngene lho lapo jan? Pulpen ditaruh. Nanti kertas, nanti kopiah, nanti pulpen, nanti pisau, nanti korek api. Jan. Wadasan azharu. Yang kedua ini lebih zahir. Jadi perhatikan ini namanya belajar untuk mengenal tentang belajar fadhailul a'mal dalam keutamaan tauhid, amalan yang mulia. Bahkan termasuk kalimat lalu yang sering diucapkan oleh kaum muslim, termasuk ada keutamaan tentang fadhailul a'mal. Tapi harus makna yang benar, penjelasannya yang benar. Oh. Salah. Nah, radio lah mana sih? Oh, radio di gunung Masjid Taklim. Qaulihi atau qauluhu. Enggak radio. Baterainya anyar ya. Pol. Qauluhu wa qaulillahi ta'ala. Wa qauli itu kalau kita baca kepada wawin wawu ataf kepada tauhid dan firman Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman dan tidaklah mereka mencampur adui iman mereka dengan kedzaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan sedangkan mereka dalam keadaan di atas petunjuk. Coba bayangkan. Di atas petunjuk. Di atas petunjuk apa petunjuk itu? Bimbingan.
Bimbingan yang benar, bukan bimbingan yang salah. Bimbingan yang salah, sholat disuruh jarang-jarang. Itu namanya bimbingan yang salah, protokol khoti'ah. Jadi pihak kesehatan. Pemerintahnya menerima saja karena mereka nggak tahu kesehatan. Yang penting dokter bilang jarang-jarang, jarang-jarang. Jadi penguasa taklid kepada dokter. Kaum muslimin taklid kepada penguasa. Jadi ini namanya kecelakaan beruntun, kecelakaan karambol. Ya toh? Karena satu semuanya gulung guming. Nah itu. Nah, kita jangan mau kecelakaan. Ngindar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi mereka punya keamanan sedangkan mereka di atas petunjuk, di atas bimbingan. Bimbingan dari Allah Ta'ala. Bimbingan di atas sunahnya Rasulullah SAW. Mereka-mereka yang tidak mencampur aduk iman mereka dengan semua kedoliman. Dolim akbar atau dolim al-asghar. Ini namanya dorongan untuk bersih dari semua kedoliman. Qala Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Haddatsanil Musanna. Wa saqa bi sanadi an Rabi' bin Anas annahu qala. Kata Ibnu Jarir bercerita kepadaku Al-Musanna. Wasaqo, saqo sama fa'ilnya Ibnu Jarir. Dan Ibnu Jarir membawakan sanadnya beliau sampai kepada Rabi' bin Anas. Bahwasanya Rabi' bin Anas menuturkan, apa itu? Penuturan beliau, al-imanu al-ikhlasu lillahi wahda. Iman ini adalah ikhlas, memurnikan amalan batin dan zahir hanyalah untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Itu namanya iman. Perhatikan, al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdah. Iman adalah memurnikan ibadah yang zahir dan yang batin hanyalah untuk Allah tok. Berarti enggak ada riya. Itu paling minim. Enggak ada riya, syirik asghar, enggak ada. Lebih-lebih lagi syirik al-akbar. Nah itu. Kenapa? Karena iman adalah memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah tok. Maknanya minimal enggak ada riya. Kenapa? Apa itu makna riya? Riya adalah apa? Yutlaqu ala hubbidzam wa hubbul madah wa khaufidzam. Berbalik. Riya adalah diungkapkan pada cinta dipuji, takut dicela. Cinta dipuji. Artinya dia membaguskan ibadahnya biar dipuji dan juga biar enggak dicela. Berarti imannya tidak murni. Nah, maka itu iman adalah ikhlasul lillahi wahda, ikhlas memurnikan ibadah seluruhnya, baik yang zahir dan yang batin hanyalah untuk Allah Taala. Nah, perhatikan di sini. Dan ini perkara yang sangat sulit. Apalagi kalau seorang itu sudah digiring dengan dikte atasan. Ya kan? Mau nolak takut dicela, mau patuh jadi riya. Nah itu. Maka oleh perhatikan. Ini ujian. Wa qala Ibnu Katsirin fil ayah. Ibnu Katsir rahimahullah Abul Fida. Dalam ayat yang tadi dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tarjamah di atas, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ila akhirih. Ay haula alladzina akhlasul ibadata lillahi wahdahu wa lam yusyriku bi syai'ahumul aminuna yaumal qiyamah muhtaduna fid dunya wal akhirah. Coba bayangkan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maknanya mereka-mereka yang memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah dan tidaklah mereka menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, mereka adalah orang-orang yang aman nanti pada hari kiamat. Dan mereka adalah orang-orang yang dapat bimbingan di dunia dan akhirat. Coba. Betapa mulianya seorang yang memiliki
utamaan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Itulah pentingnya belajar tauhid. Itulah pentingnya mempelajari tauhid, karena belajar itu bekal untuk beramal. Belajar adalah bekal untuk beramal. Bagaimana mau beramal tanpa bekal? Enggak jadi, enggak jalan. Inilah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat adalah ahlu tauhid. Yang tauhidnya adalah murni. Itu orang-orang yang sukses. Sukses secara sempurna. Ya. Maka itu jangan tergiur dan jangan terkecoh dan jangan tertipu. Jangan ngiler dengan orang-orang yang cuma mendapatkan kepentingan dunia melulu walaupun dengan cara yang batil. Kenapa? Karena beliau mengatakan walam yusyriku bihi syai'a, dan tidaklah mereka menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Mereka adalah orang-orang yang aminun, isim fa'il daripada amina ya'manu. Aman, orang-orang yang memiliki keamanan pada hari kiamat. Di hari yang benar-benar sangat menyedihkan. Mereka-mereka ini orang-orang yang aman di tengah-tengah orang yang sedih tadi. Orang yang galau. Orang yang tersiksa, mereka orang-orang yang aman. Siapa mereka tadi? Yang memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Maka benar-benar harus terjaga, seorang terjaga dalam kondisi di atas tauhid. Dan dikatakan al-muhtadun, orang-orang yang dapat petunjuk di dunia dan di akhirat, kata beliau Ibnu Katsir. Ini keutamaan tauhid, keutamaan orang yang memiliki tauhid yang murni. Maka dipelajari hari demi hari, tidak punya bosan. Sebagai upaya untuk menghidupkan hati di atas tauhid. Wa qala Zaid bin Aslam wa bin Ishaq. Tadi macam enggak ada aslamnya ya? Enggak ada aslamnya. Tambah itu. Hah? Talik. Mana? Wa qala bin Zaid Zaid bin Aslam tahrifun. Tahrifun? Gimana maksudnya? Hah? Itu Zaid bin Aslam, yang benar adalah Ibnu Zaid. Hah? Di sini berkata Zaid bin Aslam. Di situ apa? Ibnu Zaid. Hah? Ya. Naam. Mana? Bagaimana? Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tasma'u ila qawli Luqman. Baik. Jazakallahu khair. Wa qala Zaid bin Aslam. Zaid bin Zaid, Zaid. Benar, salah enggak benar. Wa qala Zaid bin Aslam. Ya. Ibnu Zaid. Wa Ibnu Ishaq dan Ibnu Ishaq. Hadza min Allah ala faslil qada baina Ibrahim wa qaumihi. Ini adalah datang dari Allah Taala ala faslil qada. Fasl itu untuk apa? Memutuskan, memutuskan keputusan qada. Qada itu keputusan perkara antara Allah dan kaum, antara Ibrahim dan kaumnya. Keputusan untuk suatu perkara antara Ibrahim dan kaumnya. Kenapa? Karena Ibrahim AS adalah termasuk orang yang dikatakan apa? Ummah. Mana ummah apa? Pemimpin. Teladan. Ummah adalah teladan qudwah. Itu Ibrahim AS, qudwah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma nazalat hadhil ayatu qalu, ini para sahabat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala turun ayat ini, ayatnya mana? Alladzina amanu tadi.
Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika ayat ini turun, qalu, mereka para sahabat berkata, fa ayyuna lam yadlim nafsahu. Jangan dibaca lam yadlum, dzalama yadlimu. Fa ayyuna lam yadlim nafsahu. Mereka bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maka siapa di antara kami yang tidak mendolimi dirinya? Artinya benar-benar memberatkan jiwanya para sahabat. Khawatir akan enggak mendapatkan keamanan, khawatir enggak termasuk orang yang dapat petunjuk di dunia dan akhirat. Sehingga sedih. Ini menunjukkan bahwasanya di sana mereka memiliki pemahaman tentang stadorirnya. Walam yalbisu imanahum. Maknanya mereka merasa bahwasanya mereka punya hal-hal yang mendolimi dirinya. Terus siapa di antara kami yang selamat dari ayat ini ya Rasulullah? Kalau nggak selamat berarti nggak dapat keamanan dan juga nggak dapat petunjuk. Terus kayak apa rasanya? Maka berkata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bidzalikum. Tadi nggak ada ayat itu ya? Nggak ada tulisan itu? Nggak ada. Punya antum menceritakan apa? Nggak tahu itu. Faqala Rasulullah SAW laisa bidzalikum, bukan itu yang kalian pahami, enggak benar apa yang kalian maksud itu, bukan. Bukan semua kedoliman kemudian orangnya benar enggak dapat keamanan dan enggak dapat petunjuk. Laisa bidzalikum, bukan termasuk mendolimi diri, kandungannya ayat ini mafhumnya enggak dapat petunjuk, enggak dapat keamanan di dunia dan di akhirat. Bukan itu yang dimaksud ayat ini, wahai para sahabat, wahai ashabi. Kemudian Rasulullah menjelaskan, alam tasma'u ila qauli Luqman. Tidakkah kalian mendengarkan kepada perkataannya Luqman? Apa yang dikatakan oleh Luqman? Allah mengisahkan tentang perkataannya Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Nah, Wasaqahu al-Bukhari bisanadihi. Dan dibawakan sanadnya oleh Bukhari dengan sanadnya. Dibawakan saqo yasuku, dibawakan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya. Faqala, lalu berkata Imam Bukhari, haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyas, haddatsana Abi, haddatsana A'mas, haddatsana Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala. Dalam kitab Bukhari dikatakan lihat di kisah Ibrahim alaihissalam min ahadisil anbiya. Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam kisahnya Ibrahim alaihissalam dalam kaitan-kaitan hadis-hadis yang berbicara tentang para nabi. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, bercerita kepada kami Umar bin Hafs bin Ghiyas, kata Umar, bercerita kepada kami abi, bapakku yang namanya Hafs. Ya kan? Kata bapakku, haddatsana A'mas. Kata A'mas, haddatsani Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, qulna ya Rasulullah ayyuna la yadlimu nafsahu. Tatkala turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, di antara para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendolimi dirinya? Artinya mereka tahu, mereka merasa bahwasanya hari demi hari, ya kan, banyak di antara mereka yang mendolimi dirinya. Qala laisa kama taqulun, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagaimana kalian katakan, bukan semua kedoliman yang dimaksud ayat ini yang benar-benar enggak dapat aman, yang benar-benar enggak dapat petunjuk, bukan itu, bukan semua jenis kedoliman asghar atau akbar, bukan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisirkin. Ini benar-benar enggak dapat keamanan, enggak dapat petunjuk jika memang mereka mencampur adu iman mereka dengan syirik yang dikatakan dzulm. Awalam tasma'u, tidakkah kalian mendengarkan kepada perkataannya Luqman li ibni, kepada putranya. Luqman ketika menasihati putranya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah.
Inna syirka la dzulmun adzim, sungguh kesyirikan itu adalah kedzaliman yang agung, yang besar. Jadi yang benar-benar enggak dapat keamanan, yang benar-benar enggak dapat petunjuk sama sekali adalah yang mencampur imannya dengan kedzaliman dolim akbar, yaitu syirik atau kufur akbar. Nah, itu benar-benar enggak dapat keamanan dan juga enggak dapat petunjuk sama sekali di dunia atau di akhirat. Ini yang benar-benar sebagai bentuk paten tanpa aman, tanpa petunjuk. Adapun kalau dzulum-dzulum asghar, ya keamanannya berkurang, petunjuknya berkurang. Ini nanti akan dijelaskan lebih luas di dalam penjelasan berikut ini. Nah, ya dapat aman tapi bukan mutlak. Dapat petunjuk tapi bukan mutlak. Sesuai dengan kadar keamanan yang dikotori oleh kedzalimannya. Selain syirik. Nah, ini menunjukkan seorang itu upaya bersih dari semua jenis kedzaliman, baik akbar atau duna al-akbar, yakni asghar. Nah, beruntunglah bagi seseorang yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, yang benar-benar dibersihkan oleh Allah dengan sebab-sebab yang dia lewati, bersih dari semua jenis kedzaliman. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, kejan, turu jan. Angono, ya turu ngono lho enak dibrengi nang ini. Nah. Baik. Wali Ahmad bin Nahwihi an Abdullah. Wali Ahmad Dawaw ini adalah mawataf kepada tadi Imam Bukhari. Artinya Imam Bukhari juga punya riwayat tentang masalah ini, juga Imam Ahmad juga meriwayatkan juga tentang masalah ini dari sahabi yang sama, ini Abdullah. Ini namanya apa? Ada riwayat yang lain dari jalannya rawi yang lain sampai kepada Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Abdullah, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Saqqa dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu. Nah, ini lebih lengkap. Punyanya Imam Ahmad lebih lengkap maknanya, memberatkan saqqa dzalika. Dzalika ini fa'il. Kembali kepada tadi apa? Konteks ayat walam yalbisu imanu bidzulmin. Saqqa dzalika, ayat tadi itu secara konteksnya memberatkan. Saqqa yasuku itu berat. Bisa juga saqqa yasuku maknanya membelah, membelah jadi dua, memisahkan. Tergantung konteksnya. Saqqa yasuku, pecah. Sukuk. Nanti sukuk. Sukuk itu jamak daripada sakun, pecah. Pecah-pecah. Bahasa Arabnya sukoh. Di sukoh. Ini tahu. Sulaiman ini. Saudi itu sukoh. Sukoh itu kayak satu rumah, apa? Apartemen, aywah di atas namanya sukoh. Sukoh itu orang Saudi bilang sukoh, nastajir sukoh. Nah, kita kontrak apartemen. Jadi ayat ini setelah konteksnya memberatkan pada para sahabat Rasulullah SAW. Ini siyak yang lebih lengkap daripada penyanyi Imam Bukhari yang dibangun Imam Ahmad ini. Faqalu ya Rasul, maka mereka para sahabat merasa keberatan, mereka berkata kepada Rasulullah, fa ayyuna la yadlimu nafsahu, siapa di antara kami wahai Rasulullah yang tidak menzalimi dirinya? Jadi kalau gitu kami enggak dapat aman, enggak dapat petunjuk kalau menzalimi dirinya. Qala innahu laysa alladzi ta'nuna. Bukan itu dzulum yang kalian maksud. Alam tasma'u ma qala al-abdus salih Luqman. Saat soleh Luqman. Tidakkah kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba yang soleh, yaitu Luqman?
bilang kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Innama huwa syirku, ya wahai putraku, janganlah engkau menyerukan dengan Allah, sungguh kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar. Hanya saja yang dimaksud dengan dzulm adalah syirik. Syirik ketika disebut secara mutlak adalah syirik al-akbar. Itulah yang benar-benar menafikan iman, menafikan ihtidak. Menghilangkan petunjuk sama sekali, habis. Imannya habis, amannya juga enggak ada. Mafhum? Ini menunjukkan bahwasanya upaya seorang itu untuk membersihkan dirinya dari kesyirikan. Biar dapat keamanan. Walaupun enggak sempurna ketika dia punya dosa. Mati atas dosa belum dihapus oleh Allah Ta'ala dosanya. Dapat aman tapi aman yang tidak mutlak. Wa an Umar annahu fassara bi dzambi fayakunul ma'na al-amnu min kulli adzabin. Dzam atau azab? Nyantum? Dzam. Hah? Dan datang dari Umar bahwasanya Umar menafsirkan zulm adalah dosa. Ya. Dzam. Dzambun dosa, danabun apa? Kalau danabun apa? Hah? Danabun, dzambun dosa, danabun. Ayo, apa bedanya danabun dengan dzambun? Lul. Danabun mas, ndasmu. Azhabun masih awur wae. Iku dene asbun asal bunyi. Ngawur. Danabun kok dahabun iku lho piye? Dabun dosa, danabun atur buntut. Nah, ngono. Danabun buntut, jamaknya adnabun. Kalau dambun jamaknya dunubun, dosa. Buntut jamaknya adnab. Ya. Bukan dahabun. Awur e. Non diganti diwalik dahabun. Kita perhatikan. Jadi wa an Umar annahu fassara bi dzambi. Umar menafsirkan bahwasanya zulm adalah dosa. Kalau memang tafsirnya adalah dosa, maka maknanya menjadi aman dari seluruh azab. Nah, jadi kalau tidak dicampur imannya dengan dosa, berarti dia akan aman dari seluruh azab. Nah, itu. Mereka yang beriman tidak mencampur imannya dengan dosa yang mutlak, semua dosa berarti aman dari seluruh azab. Enggak ada azab sama sekali. Oh, enggak ada dosa, bagaimana ada azab? Pas. Sudah enggak campur sama sekali sama dengan dosa, imannya berarti azab enggak ada sama sekali, aman dari seluruh azab. Wa qala al-Hasan wal Kalabi ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Mereka yang tidak mencampur aduk imannya dengan semua kezaliman dan semua dosa, mereka-mereka lah yang mendapatkan keamanan di akhirat, sedangkan di dunia dalam keadaan di atas petunjuk. Allahu Akbar. Nah, siapa yang mau lebih hebat daripada orang yang di atas petunjuk? Wes gak ono. Walaupun setinggi apapun kedudukannya. Mafhum? Walaupun semiskin pun apapun orangnya, kalau di atas petunjuk sudah orang yang paling sukses di antara semua manusia yang ada. Nah. Jadi kalau begitu perjuangan yang paling diulang adalah amal lil akhirah. Amal lil akhirah, bukan amal untuk dunia. Orang partai amalannya itu apa? Untuk dunia. Partai amalannya untuk dunia, ya taparta bawa partai. Nah, tuh. Tahazzabah, amalan untuk dunia. Jadi jangan tergiur orang yang cuma beramal untuk dunia, sedekah untuk dunia. Bagi-bagi sembako untuk dunia, tok sebar suaranya sebar di mana-mana. Maka amalan yang paling utama adalah amalan untuk akhirat. Inilah yang dikatakan dapat keamanan di akhirat, di dunia dalam keadaan di atas petunjuk, terbimbing. Di saat banyak manusia terombang-ambingkan dengan kesesatan, dia terbimbing. Ya kan?
Maka upayakan seorang itu terikat dirinya dan hatinya dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan dengan kelompok, dengan figur, dengan banyaknya orang, tidak. Tapi dengan Al-Quran dan Sunnah. Qala Syekhul Islam, ketika diungkapkan mutlak Syekhul Islam, siapa maksudnya? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jika ingin yang lain, maka disebutkan namanya. Jika disebutkan Syekhul Islam setelah mutlak, al-murad bihi Ibnu Taimiyah. Jika ingin yang lain selain beliau, maka disebutkan namanya. Walladzi syaqqa alaihim, dan yang memberatkan atas mereka para sahabat ketika turun ayat ini kepada mereka, annahum dhannu annad dzalima al-masruta adamuhu, annad dzalima al-masruta adamuhu wa dzulmul abdi nafsahu. Wa dzulmu abdi nafsahu. Dan yang menjadikan berat atas para sahabat, sesungguhnya mereka memiliki dugaan bahwasanya seorang yang zalim. Apa itu? Anad dzulma itu. Cuma di sini tertulis zalim. Tertulis isim fa'il, tapi yang benar adalah masdar, bukan tapi apa? Dzulm. Bahwasanya mereka punya dugaan bahwasanya kedzaliman yang disyaratkan tidak adanya, kedzaliman itu adalah seorang hamba mendolimi dirinya. Wa annahu la amna wa la ihtida'a illa liman lam yadlim nafsahu. Mereka punya dugaan bahwasanya enggak ada keamanan, enggak ada petunjuk kecuali bagi orang yang tidak mendolimi dirinya. Ini dugaannya para sahabat. Inilah mereka berhujjah dengan zahir. Nah, kalau lo bukan dengan zahir, kenapa kau memahami itu? Wah, mereka ini berhujjah dengan zahir. Zahir itu adalah hujjah. Mafhum? Zahir adalah hujjah. Kalau enggak hujjah, kenapa berhujjah dengan zahir? Nah, cuma ketika ada pemalingnya dan penjelasan baru keluar daripada zahir. Makanya yang benar adalah harus zahiriyah. Nah, itu. Ini kita kampanyekan, kita enggak sungkan-sungkan. Yang benar adalah zahiriyah. Bagi yang enggak terima, silakan boleh komentar. Buktinya ini. Nah, ketika ada pemalingnya baru keluar, kalau enggak boleh keluar. Karena zahir adalah hujjah. Nah, fabayyana lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam dallahum ala anna syirka dzulmun fi kitabillah. Fala yahsulu al-amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bima bi hadzal dzulm. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka apa yang menunjukkan tentang bahwasanya syirik adalah kedzaliman yang tertera dalam kitabullah, penjelasannya. Maka tidaklah menghasilkan keamanan dan petunjuk kecuali bagi orang yang tidak mencampur adui imannya dengan kedzaliman ini, yaitu syirik ini. Fa inna man lam yalbis imanahu bi hadzal kana min ahlil amn wal ihtida. Maka sesungguhnya orang yang tidak mencampur aduk imannya dengan kedzaliman yaitu syirik ini, sungguh dia termasuk dari kalangan ahlul amn dan ahlul ihtida. Nah, kama kana min ahlil istifa fi qouli ta'ala, sebagaimana dulu sebagaimana mereka yang dari kalangan ahlul istifa yastafi istifaan, orang-orang yang dipilih dibersihkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana dari kalangan orang yang dikatakan orang-orang yang terpilih dan yang terbersihkan. Nah, Daniel perhatikan, Mbak Daniel perhatikan dalam firman Allah Ta'ala, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami telah pilih dari hamba-hamba kami. Fa minhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dzalika wal fadlul kabir. Maka di antara hamba-hamba kami ada yang mendolimi dirinya, di antara kami ada yang muqtasid. Dan mereka ada yang bergegas dalam segala kebaikan dengan izin Allah. Mereka itulah kelompok terakhir ini keutamaan yang sangat besar. Wa dalayan fi ayyu akhadha ahadu bi dzulmihi li nafsi bi dzambin idza lam yatub. Dan ini tidaklah menafikan akan seseorang di antara mereka itu disiksa dengan sebab kedzaliman bagi dirinya dengan suatu dosa,
sebab yang ia lakukan jika dia belum bertaubat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Sebagaimana Allah berfirman, barang siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah, dia pasti akan melihatnya, dan barang siapa yang beramal kejelekan seberat dzarrah juga pasti dia akan melihatnya. Bagaimana kalau lebih kecil daripada dzarrah? Juga terlihat? Terlihat. Ini enggak ada mafhum mukhalafahnya. Lebih kecil daripada dzarrah juga akan terlihat. Nah. Waqad sa'ala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyuna lam ya'mal su'an. Coba. Abu Bakar, orang yang paling afdal setelah nabinya dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun merasa bahwa dirinya termasuk orang yang enggak selamat dari mendolimi dirinya. Maka dia bertanya, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak beramal suatu kejelekan? Faqala, maka berkata Rasulullah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin alasta tansabu? Bukankah engkau capek sekali waktu? Alasta tahzanu, tidakkah engkau sedih pada satu waktu? Alaysa yusibuka al-awa'u, tidakkah menimpa pada dirimu al-awa'u, yakni marad, sakit. Fadzalika ma tujzauna bihi. Nah, fadzalika, maka dengan adanya capek yang menimpa dirimu, sedih yang kau rasakan, marad yang kau rasakan, itu adalah kau telah dibalas dengan itu di dunia. Maka al-qalaq, kegoncangan dalam pikiran karena isu corona juga termasuk mudah-mudahan penghapus dosa. Nah, itu. Al-awa. Ya, nah. Al-awa. Bukan, al-awa. Ini jamak. Penyakit-penyakit. Nah, paham? Maka penyakit menghapus dosa. Kegoncangan dalam sekarang ini khabar tentang corona juga termasuk mudah-mudahan penghapus dosa. Tapi ojo lockdown masjid. Nah, masjid tempat munajat kepada Allah ditutup, munajat kepada manusia di pasar dibuka. Gimana? Munajat kepada langsung ditutup, dikunci, digembok, dipalang. Protokol-protokol. Ke pasar tanpa protokol. Yang penting masker. Nah, ini namanya kebalik dan termasuk sesat. Wallahi sesat. Nah, siapapun yang enggak terima sesat. Gimana meninggalkan masjid selama 3 bulan, jumatan enggak jamaah. Kalau enggak sesat, enggak ada lagi kesesatan di dunia, enggak ada. Semoga suara kita didengar oleh yang lain sebagai ruqyah. Wadzalika ma tuzawna bihi. Jadi kecapeanmu wahai Abu Bakar, kesedihanmu wahai Abu Bakar, penyakit yang menimpa dirimu adalah sebagai badzalika ma tuzawun alladzi tuzawna bihi. Itulah yang kamu dibalas dengannya di dunia. Artinya apa? Itu sebagai penghapus dosa-dosa kecilmu. Dosa besar enggak boleh dihapus dengan capek dan sedih dan penyakit yang menimpa. Harus bertaubat dengan syarat-syaratnya. Apa ini ya, ikhwah? Fabayyan anal mar'am anal mu'mina alladhi idza mata dakhala al-jannata qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bil masaib. Tengok, fabayyana kata Syekh Ibnu Taimiyah sebagaimana tentang penjelasan hadis ini secara zahirnya, maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya seorang mukmin yang apabila dia mati dia masuk surga kadang dibalas dengan kejelekan-kejelekannya di dunia dengan balasan apa berupa musibah. Di musibah-musibah itu kadang sebagai apa penghapus dosa. Nah, ya, ini ya, ikhwah. Jadi beruntunglah musibah itu sebagai penghapus dosa. Maka jangan disedihkan corona ekonomi hancur, tapi ya dosa dihapus. Alhamdulillah.
Ya kan? Walaupun tempe jarang payu. Pak Mat, tempenya payu sedikit pun ya apa dosanya dihapus mudah-mudahan. Sapi didol gak payu. Kelengaritno, tawakno bakul gak ono ngenyang. Ya sedih, capek. Ya mudah-mudahan penghapus dosa. Ya. Faman salimah, bacaannya salimah. Salimah ya selamat. Nah. Faman salimah. Salimah ya maknanya apa? Selamat. Nah. Maka barang siapa yang selamat min adnasi zulm salasa, barang siapa yang selamat dari jenis-jenis zulm yang ada 3. As-sirki wa dzulmil ibad wa dzulmi li nafsihi bima duna sirki kana lahul amnu tamu wal ihda'u tamu. Ini dia ikhwan mufassir Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau sudah berbicara tentang penafsiran wes panjang dan nurut dan rentet dan enggak berbenturan dengan kalam sebelumnya. Layaklah beliau digelar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lawan dan kawan semuanya butuh dengan ilmunya beliau. Itu namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Islam benar-benar tertolong dengan penjelasan beliau, dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Islam benar-benar tertolong dibela dengan kalamnya beliau, dengan jihadnya beliau, namanya benar-benarlah beliau adalah Syekhul Islam yang bukan omong kosong. Maka barang siapa yang selamat dari 3 jenis kedoliman, yaitu berupa syirik, berupa mendolimi orang lain hamba Allah, dan berupa mendolimi dirinya dengan apa-apa, berupa kedoliman yang bukan syirik, termasuk di bawah syirik, maka dia mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Wa man lam yaslam min dulmihi li nafsi kana lahul amnu wal ittida' wal mutlaq bima'na annahu la budda ayat khulal jannata kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra wa qad hadahu Allahu ila siratil mustaqim alladzi takunu aqibatu fihi ilal jannah wa yasulullahu min naqsil iman minal aman wal ittida' bihasabi ma naqasa min imani bidulmi li nafsihi. Insyaallah kita baca besok lagi. Walhamdulillahil alamin. Tafadhal.